Kalau upper body-nya kita, oh ya oke. Paling enggak nextnya kita mau komunikasi sama associates kita, relasi pimpinan, wah ini orang kayaknya menjaga banget badannya, berarti ini orang punya sesuatu yang dia manage, berarti mungkin pengaruh dengan kinerja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Erlina di podcast Muamalah Talk. Kali ini kita nggak akan bahas produk atau apapun ya, karena di sesi ini tuh pas banget buat yang suka olahraga. Karena di sini kita udah ngundang langsung influencer dan fitness entusias nih, Mas Muhammad Syahril Lutfi. Jadi kita tuh di masa pandemi gini tuh harus banget jaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan olahraga. Nah, kita langsung aja nih kenalan sama narasumbernya, Mas Muhammad Syahril Lutfi. Halo Mas Lutfi. Halo, assalamualaikum Bemers. Halo, assalamualaikum Lina. Oke nih Mas Lutfi ini di Bank Muamalat juga sebagai Relationship Manager Commercial Rehabilitation Bank Muamalat ya, Yes. Mas Lutfi ya. Tapi di luar itu yang seperti udah saya sampaikan tadi, Mas Lutfi ini sebagai influencer dan fitness entusias. Jadi kita akan kulik langsung buat yang suka banget olahraga, jangan di skip sesi ini karena nanti akan ada praktek langsung ya Mas Lutfi ya. Boleh. Nah, Biar seru. Biar seru nih. Kalau gitu kenalan dulu nih Mas Lutfi sama Biamers di luar sana. Gimana kesibukannya sebagai bagian dari keluarga besar Bank Muamalat, tapi juga sebagai influencer dan fitness entusias. Boleh diceritain nih ke Biamers semua. Ya, assalamualaikum Bemers. Nama saya Lutfi. Bergabung di Muamalat dari tahun 2019 pertengahan gitu. Oke. Ya, kantor kita daily office biasa, tapi di luar itu saya punya hobi ya. Hobi yang berminat dari olahraga yang saya passion dari dulu sih sebenarnya gitu. Yaitu olahraganya itu khususnya jump rope dan body weight. Nah, lebih khusus lagi jump rope. Alhamdulillah saya udah certified jump rope coach training. Oh, udah coachnya nih langsung nih ya, jadi udah ahlinya nih. So far di Indonesia baru 2 orang yang punya gitu. sertifikasi itu. Salah satunya Mas Lutfi ini. Yes, Masya Allah ya. Boleh diceritain lebih lanjut dong, gimana sih apa tadi Jump rope. spesifikasinya jump rope ya? Ya, Oke, itu tuh gimana? Dan kayaknya mungkin apa sudah banyak atau karena saya juga baru denger nih, belum nyobain juga jump rope. Ya, jump rope itu kalau kita dulu kecil, Lina sering main karet kan? Lompat karet dulu ya, mungkin basicnya dari lompat karet. Terus kalau kita udah mulai SMP, SMA, guru olahraga nyuruh lompat tali gitu kan. Nama lainnya tuh skipping gitu. Biasanya sih kalau atlet, kalau olahraga yang kayak udah di gym atau di Muay Thai boxing gitu kan ada pemanasannya skipping gitu. Nah, ternyata di luar tuh udah rame duluan, Erlina. Udah dipakai jump rope itu atau skipping itu lebih dari sekedar pemanasan yang gini-gini doang. Bisa freestyle, bisa sembari joget shuffle gitu-gitu. Ada talinya atraksi-atraksi, jadi yang bisa talinya dilepas ke kiri ke kanan, balik lagi ke tangan kita. Itu ada gitu. Melilit ke badan juga ada kayak gitu. Jadi jadi lebih ke ada ketangkasannya, ada skillnya, ada seninya juga, dan lebih ke membina jiwa kita, raga kita, fisik kita, olah fisik juga jadinya gitu. Oke nih Mas Lutfi nih, sebelum ke olahraganya kayak gimana nih, kira-kira gimana sih, boleh ceritain gak sih awal mulanya tuh kenapa menggeluti dunia olahraga? Karena kan pekerjaan formalnya sendiri sebagai bankers nih gitu. Ya kalau boleh ditarik ke belakang itu tahun 2015 kalau nggak salah. Ya 15 pertengahan, Maret April mau 2015 itu saya sempat sakit Erlina. Sakit yang membuat dokter vonis, Pak, Bapak seumur hidup minum obat. Nama penyakitnya hipertiroid. Mungkin pernah dengar. Hipertiroid itu kalau ke perempuan biasanya jadi gondok gitu ya. Tapi kalau ke laki itu jadinya metabolismenya 3 kali lipat, 2 kali lipat dari manusia normal. Ya? Iya. Pasti pada penasaran ya kenapa gitu kan. Itu pasti pertama adalah faktor keturunan. Kedua gaya hidup. Ketiga ya pasti pikiran, mental segala macam. Saat itu memang saya cukup berantakan lah gaya hidupnya. Ya olahraga udah, tapi yang nggak yang asal gitu olahraganya. Nah 2015 itu saya kena hipertiroid, berat badan turun dari 75-76 jadi 64
64 kilo dalam waktu sebulan. Oh, cepet banget ya. Tapi itu disertai dengan makan 9 kali sehari. Wow, 9 kali. 9 kali makan. Nah, jadi makan sebanyak apapun karena metabolisme kita 3 kali lipat lebih cepat daripada manusia normal, dibakar lagi di badan. Jadi makin kurus, makin kikis. Makan terkikis ya, terkikis gitu. Juga. Nah, saat itu tuh kalau mungkin sering dengar yang Tibun Nabawi Zaidul Akbar kan belum rame tuh. Saya udah mengikuti pola hidup sehat saat itu dengan cara hidup Rasul. Ya bangun sholat subuh, mandi sebelum sholat subuh, gerak, jangan tidur pagi, madu, bekam segala macam. Ternyata itu obatnya dari hipertiroid tadi. Oh, ya, itu justru obatnya ya? Jadi obatnya, jadi katanya dokter bilang vonis seumur hidup harus minum obat. Alhamdulillah saya dari divonis penyakit itu kurang lebih 6-8 bulan. Saya dari 6, jadi 75-76 turun jadi 64, nah jadi 80. Karena itu obatnya tadi alami obatnya ya? Pola hidup aja diperbaiki, pola hidup, olahraga gitu kan. Jadi saya dari sedang gitu lah ya, kurus, langsung lagi tinggi lagi gitu. Nanti kalau saya kasih lihat foto saya waktu saya sakit, Rina mungkin nggak percaya kalau itu jauh saya. Banget mungkin ya? Kan dari 70 ke 60, 80, kalau sekarang berapa nih? Sekarang 74, 75 gitu. Tapi lebih ideal ya. Lebih maintain ke body mass, muscle mass gitu. Nah, dari situ tuh 2016 saya mulai olahraga. Dulu pertamanya freeletics, ganti calisthenics, terus mulai Muay Thai, sampai akhirnya di Muay Thai itu senior saya tuh pemanasannya skipping yang tadi saya bilang. Oh iya. Saya tuh nggak bisa skipping, Lina. Saya nggak bisa. Tapi senior di gym boxing itu, di Muay Thai itu, kok bisa kuat 5 menit gitu. Dengan skipping itu ya? Kok bisa ya? Ada gitu manusia bisa tahan 5 menit tanpa capek gitu. Kalau nyangkut ya udahlah ya nyangkut. Tapi nafasnya tuh bagus gitu, nafasnya kuat segala macam. Kok bisa gitu? Mulai dari saya searching di YouTube, Instagram, ternyata di luar tuh udah rame banget. Di kita tuh nggak ada yang tahu bisa dibilang gitu. Baru deh saya mulai menggeluti di situ. Pas juga di sini juga memang orang-orang Indonesia juga mungkin belum familiar gitu ya. Jauh, sangat tidak familiar terhadap dunia perjampropan ini. Padahal di luar tuh udah sangat meledak sekali. Oke, berarti ini bisa jadi Mas Lutfi ini salah satu pegiatnya ya, yang juga mulai membuat jamrop ini jadi awareness-nya tuh jadi tersebar gitu di masyarakat luas gitu ya. Alhamdulillah bisa dibilang gitu. Alhamdulillah. Jadi ini belajar sendiri ya dari awalnya tadi sakit, kemudian mulai pola hidup sehat dan cari berbagai macam bentuk olahraga gitu ya. Akhirnya di skipping ini atau jamrop ini ya, dan digeluti sampai sekarang gitu ya Mas Lutfi ya. Oke nih. Nah, kemudian untuk body weight sendiri ya Mas Lutfi, ini tuh cocok nggak sih untuk menurunkan berat badan, atau justru mungkin bisa untuk naikin berat badan juga nih? Bisa dua-duanya atau gimana nih? Ini biasanya nih teman-teman BMers mungkin tertarik akan ini nih. Ada yang mau nurunin, ada yang mau gemukin gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau saya nurunin. Jadi kita lurusin dulu, teman-teman lurusin dulu tujuannya mau apa. Baiknya adalah mau sehat. Kalau kita sehat, ibadah kita lebih mudah kan. Karena waktu saya sakit tuh ibadah susah, Lin. Mau sholat susah, bergerak juga susah ya. Karena kan saya lemes banget tuh, kurus gitu. Jadi lurusin dulu niatnya, mau sehat, mau ibadah, mau buat keluarga, mau buat ya kehidupan sehari-hari pastinya. Nah, efeknya kan bisa kurus, bisa gemuk gitu. Tapi mendingan kita ganti mindsetnya dengan proporsional. Kan ada tuh yang kalau nge-gym yang ototnya dari sini ke sini gede banget gitu. Gitu kan. Ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang gitu kan, malah nggak nyaman kan gitu. Jadi makanya ini kalau saya pribadi bukan saya mendiskriminasi yang badannya gede. Selera orang kan berbeda. Selera orang berbeda. Tapi kalau saya lebih ke proporsional aja gitu, yang lean gitu kan. Rasul juga kan nggak yang kekar banget, nggak yang berotot. Tapi kalau nggak salah ada hadisnya, Rasul itu kan tangannya kekar, dadanya bidang, bahunya lebar, dan perutnya seperti batu yang berunduk-unduk, artinya six pack kayak gitu kan. Nah paling enggak kita punya badan yang proporsional dulu gitu. Nggak berlebihan, nggak kurang juga, karena yang berlebihan nggak bagus, yang terlalu kurang juga nggak bagus ya Mas Lutfi ya. Nah kalau yang mau kurus, dari kurus nih mau gemuk, saya saranin
body weight-nya itu lebih diperbanyak dengan beban. Oke. Tentu dengan asupan makanan yang sehat, kayak proteinnya lebih banyak, lemaknya juga boleh, tapi lemak sehat ya, bukan lemak gorengan, lemak. Itu yang susah kayaknya buat dihindarin. Sebenarnya standar aja, semua sport nutritionist akan menyarankan hal yang sama gitu, tapi yang saya paling tekankan di sini adalah tujuannya dulu. Gitu. Goalsnya ya diperbaiki dulu mindsetnya. Karena mindsetnya. emang biasanya apalagi kalau kaum hawa nih kayak saya gitu ya, gimana nih olahraga bisa nurunin BB nggak gitu? Itu harus dibenerin dulu ya mindsetnya, yang harus sehat. Bonusnya mungkin nanti dapat BB Badannya. yang ideal dan proporsional gitu ya Yes. maksudnya. Oke. Nah, jump rope sama body weight ini tuh ya saya udah menekuni jump rope ini di komunitas kami juga udah lumayan lama. Saya tuh udah alhamdulillah banyak ya ngikutin garakan saya dengan pola hidup influence kayak gini tuh lu banyak cerita orang turun 20 kilo, 18 kilo, 15, 10 itu udah alhamdulillah udah banyak. Tapi mereka adalah saya lebih fit lagi mas gitu, gerak lebih baik, lebih sehat, lebih enak gitu. Itu udah banyak banget cerita. Jadi kalau nyambung ke pertanyaan Erlina tadi yang body weight jump rope cocok nggak sih untuk nurunin berat badan? Cocok banget. Untuk meninggikan berat badan cocok banget juga. Makanya tujuannya gimana gitu. Jadi banyak manfaatnya dan maksudnya sesuai sama kita mau apa nih. Semuanya bisa ya dari olahraga jump ropes dan body weight tadi ya mas ya. Yes. Nah kemudian kalau misalnya untuk ya balik lagi tadi untuk menurunkan berat badan lagi-lagi biasanya karena kalau ngomongin olahraga orang tuh mindsetnya gimana caranya biar berat badannya turun gitu kan. Mindsetnya kan harusnya gimana caranya biar sehat gitu ya. Nah ada tipsnya nggak nih mas untuk khusus untuk yang menurunkan berat badan nih gimana nih, karena kayaknya sekarang itu kan segala macam makanan bisa dipesan online udah gampang banget ya. Jadi yang namanya overweight itu mungkin bakal jadi isu yang sangat-sangat menarik gitu buat gamers khususnya yang mau olahraga gitu untuk menurunkan berat badan. Gini aja sih, kalau yang udah berkeluarga tujuannya gini aja. Waktu saya sakit sih, saya ngeliat anak saya masih kecil, nanti gedenya main sama siapa kalau saya minum obat tiap hari, seumur hidup. Mungkin dari keluarga dulu gitu, terdekat nih. Maksudnya gini, kalau ibadah udah masing-masing personal, saya nggak bisa menyarankan, udah susah itu ibadah segala macam. Tapi balik ke terdekatnya apa? Kalau udah punya keluarga, kan kita pengen main sama anak kita sampai kita tua ya, sampai renta gitu kan, badannya harus kuat kan, harus fit gitu. Ya itu satu. Kedua nih, ya kita kan profesional nih ya, profesional pekerja karyawan, kan kita juga butuh looks yang bagus nih, baik di kalangan relasi kita, associates kita, atasan, bawahan, rekan kerja. Kita harus punya looks yang lumayan bagus juga kan, supaya ya nggak bisa dipungkiri ya, nggak munafik juga. Jangan pernah bilang, semua pada bilang don't judge book by its cover. Tapi nggak bisa, itu kan. Iya benar-benar. Iya kan, gitu. Apalagi industri yang memang sekarang Mas Lutfi sendiri bergelut di industri perbankan ya. Karena penampilan juga menentukan profesionalitas juga ya Mas Lutfi ya. Iya. Ini ada cerita lucu nih, misalkan kan ada kalau muka sulit dibentuk ya. Ya udah kodratnya gitu. Kalau mukanya penampakannya begitu ya udahlah ya gitu. Terima aja gitu. Tapi kalau badan kan mudah dibentuk sebenarnya. Kayak gini misalkan ya, saya kenalan nih Melina. Erlina selain lihat muka saya lihat apa? Ya, physical appearance ya secara Physical umum appearance ya. Kan? Postur kan. Postur kan adalah apa? Ini aja upper body kan. Mudah aja, gampang caranya apa? Push up aja. Push up, pull up. Sesuai dengan balik lagi tadi hadis Rasul. Rasul tangannya kekar, dadanya bidang, bahunya lebar. Push up aja. Udah ada dasarnya sebenarnya ya. Tinggal diikutin ya. Kan kita mau kenalan nih misalkan sama orang tau begini. Yang gue selain muka, ya tadi muka nggak usah dirubah kan. Untung pakai masker sekarang ya. Ya udahlah ya gitu. Jadi mau ngomong lihat appearance secara keseluruhan gitu ya. Atau minimal kan upper body-nya dulu gitu. Kalau upper body-nya kita, oh ya oke. Paling enggak nextnya kita mau komunikasi sama associates kita, relasi pimpinan. Wah ini orang kayaknya menjaga banget badannya, berarti ini orang punya sesuatu yang dia manage, berarti mungkin pengaruh dengan kinerja dia. Kalau sayang sama diri sendiri juga berarti akan berpengaruh ke yang lain gitu ya Mas Lutfi ya. Oke nih Mas Lutfi, kalau gitu tadi kita udah bahas nih tentang olahraganya, istilah tentang teorinya ya. Nah untuk yang tadi Mas Lutfi sebutkan tadi ada jump ropes ya. Mungkin nih bisa dipraktekkan nanti ya, dan boleh. ada kayaknya udah ada beberapa alat olahraganya nih yang bisa
jelaskan mungkin seperti apa nih? Ini kebetulan saya bawa nih dari Belanda langsung. Oh, ya. boleh di ini ya. Iya, Oke. ini buat narasumber kita ya. Buat narasumber, sorry, buat host kita. Oke, nanti ikutan juga nih ya. Jadi ada cerita sedikit nih ya, Lin. Jadi alhamdulillah sekitar tahun Oktober 2021 saya tuh orang pertama Indonesia yang jadi brand ambassador tali dari luar negeri. Wow. Ini namanya Elevate Rope dari Belanda gitu. Ya orang Belanda DM saya langsung di Instagram mau nggak jadi BI kita segala macam. Akhirnya alhamdulillah saya jadi orang pertama di Indonesia saat itu. Dan setelah itu jadi ngebuka pintu buat teman-teman yang menggeluti jam rope ini di Indonesia jadi BA juga gitu. Terus berjalan beberapa kali pengiriman datang 40 dari bulan saya datengin, laku 30 datengin. Langsung mikir kan, kayaknya bisa jadi side hustle nih, sampingan nih. Yaudah saya bismillah niatin saya mau jadi official distributor di Indonesia. Jadi deh, alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi yang cukup stabil gitu. Nah, Jadi udah ada komunitasnya ya. Udah ada komunitasnya, udah ada distributornya. Jadi yang mau coba jam rope langsung aja silakan. Ini bisa jadi alternatif nih buat gamers yang mungkin mau olahraga tapi bingung mau mulai dari mana dulu. Tapi mau yang istilahnya bisa dilakukan gitu ya di mana saja, kapan saja. Nih jam rope bisa jadi pilihan nih. Nah, terus gimana nih Mas? Ini juga warnanya unyu loh, warna pink loh. Pink nih, cewek banget ya. Ini juga di belakang kayaknya ada Oh, iya, sama iya. ya? Atau Ini ada jenis-jenis tali jenisnya ya. oke. Ini yang ini tadi ini short handle atau short handle speed rope. Speed rope itu buat pemula paling mudah digunakan, paling mudah dikuasai gitu. Ini mungkin nanti buat Lina cobain di rumah. Asik. Nah, yang upgrade-nya dari itu yang long handle. Jadi tadi kan short Ini yang buat long. pemula mungkin ya memang ya. Iya, ini lebih oke. ke udah yang agak lebih enak lagi sih, apa lebih tinggi lagi lah skillnya gitu. Ukurannya juga berbeda ya. Talinya sama, tapi handle-nya berbeda gitu. Nah, ada lagi yang jenisnya kayak gini nih. Rena mungkin agak lucu Wah, nih. ini belum pernah lihat nih yang kayak gini nih. Nah, iya. Ini namanya beaded rope. Oh, oke. Nah, kayak ada Berbeda manik-maniknya gitu oh, ya. Iya, iya benar. Nggak ini ya. Ini BMers yang mungkin belum pernah lihat atau belum familiar seperti ini ya. Kalau kita kan taunya main karet dulu disambung-sambung. Kalau ini nih udah yang khusus ya memang Ya. untuk jam rope gitu. Jadi ini khusus untuk freestyler. Yang tadi saya bilang talinya bisa oke. lepas kiri ke kanan, balik lagi ke kita gitu. Kenapa? Karena di udara nih yang manik-manik ini nanti mengunci. Klek, klek. Oke. Jadi pas di udara kita bisa lebih mudah handle-nya gitu. Nggak takut kena. Udah jadi makanan sehari-hari gitu kali ya. Emang harus melalui itu dulu ya. Iya. Oke. Satu lagi nih yang agak beda lagi, ini yang heavy rope. Wow, ini lebih besar lagi ya. Iya. Jadi kalau yang tadi ini rata-rata berat itu 100 gram, 110 sampai 120 gram lah. Ringan sebenarnya, cuman pas kita ayun kan lumayan. Nah, ini beratnya sekitar 450 gram, Boleh coba setengah kilo ya berarti ya. setengah kilo. Wow. Iya, Gitu. iya, iya. Dari tebelnya juga udah kelihatan Iya, beda. iya, Ini kelihatan. kita compare ke ini nih. Jauh banget iya, kan? benar. Tuh. Jadi ini ada ini ya, ada step-stepnya ya mungkin Yes. ya. Dari yang pertama dulu kalau untuk pemula, kemudian tadi yang sedang, kemudian nanti kalau udah terbiasa mungkin ya. Ini pakai yang lebih besar ya. Tapi Saya kayaknya- punya lebih yang besar lagi tapi Oh nggak gitu. mau. Wah. Sempat viral di TikTok 9,9 juta view, skipping 3 kilo. Oh gitu. Bener-bener berat Wow. banget gitu. Dan kemarin saya main sama Ade Rai, beliau senang banget tuh tali ya, karena kan tangannya dia tuh sepaha saya ya. Dera ya udah tahu Ade ya. Rai gede banget. Kita tuh pakai skipping tali 3 kilo tuh di komunitas tuh yang susah payah gitu. Pas Ade Rai santai banget ya. Ya wajar lah ya, beliau kan udah otot semua kan badannya. Betul. Gitu. Jadi ya ini jenis tali ada beberapa macam dari speed rope, long handle, beaded rope sama heavy rope gitu. Nah, Mas, dari yang udah ditunjukin nih jam rope-nya ini kan banyak jenisnya ya. Kemudian untuk pemula itu pakai yang mana dan gerakannya tuh seperti apa nih? Biar karena kan namanya juga pemula ya, Iya. pasti belum terbiasa gitu. Harus seperti apa mungkin dijelaskan nanti ada contohnya juga nih gerakannya ya, Mas Ya. Lutfi ya. Jadi kalau yang pemula, saya rekomendasi yang jenis ini, yang handle-nya pendek dan jenis talinya namanya PVC speed rope ini. Nanti kita coba ya ini. Boleh. Yang pertama untuk teman-teman sebelum coba jump rope adalah penguatan kaki dulu. Oke. Penguatan kaki misalkan kayak
calf rise tuh yang betisnya diangkat, squat biasa lah ya teman-teman pasti bisa. Pemanasannya dulu lah ya Iya, istilahnya ya. penguatan kaki, terus lunges gitu. Abis itu baru ke stretching supaya kaki nggak kaget. Namanya kan pasti banyak pakai kaki gitu dan lengan gitu. Abis itu baru kita main jump rope-nya tentu dengan lompatan yang sederhana. Oh ya, banyak yang bilang nggak mau ikutan jump rope karena katanya high impact. Nah ini mesti dilurusin dulu nih, ini banyak yang belum terinformasi. Ada penelitiannya, Lin, percaya apa enggak? Resmi, saya berani ngomong karena sudah ada penelitiannya dari Elsevier. Elsevier itu kayak jurnal akademisi di Amerika gitu. Mereka ngeluarin jurnal kesehatan. Penelitiannya gini bunyinya, jump rope burn more calories and a lot safer for your joints than running. Wow. Percaya nggak percaya? Ternyata memang Padahal iya. gerakannya kayaknya kalau dilihat gitu ya, yang saya lihat di Instagramnya Mas Lutfi, kayaknya santai banget gitu ya. Ya, itu dia. Makanya nanti kita akan lari ke form ya. Namanya form itu kan pola gerakan ya. Kalau gerakan polanya sudah benar, itu jauh lebih aman dibanding sorry ya, bukannya mendiskreditkan, tapi ada penelitiannya dibanding lari. Kenapa? Karena ketika lari kan jatuhnya begini deh. Semua kaki napaknya adalah bak gitu kan. Ketika napak kaki semua, ankle, lutut sampai pinggang kena semua, imbas tak itu ya. Nah, beda dengan jump rope itu dia harus jinjit, dan lututnya ditekuk sedikit. Kekuatan dari mana? Dari paha, betis, dan core badan itu main semua. Jadinya impactnya rendah. Oh, itu makanya tadi disebut low impact itu tadi ya. Iya, ya. bukannya ya banyak mungkin yang belum tahu, makanya mesti kita luruskan di sini bahwa jump rope ini jauh lebih safer gitu dibanding dengan lari. Nah, bagaimana gerakan yang aman tadi nih? Pertama tuh dari atas kita harus perhatikan bahu kita. Bahu kita tuh harus relax, jangan yang tegang gitu. Semakin tegang kan nanti semakin kerja lebih banyak ya, nanti cepat capek. Kedua, sikutnya ini dekat dengan badan, bukan yang nempel, bukan juga yang begini. Kalau begini ntar terbang, ya kan cepat capek. Nggak jelas kemana ya. Iya, akhirnya fokusnya adalah seperti ini. Jadi sikutnya tuh dekat dengan badan gitu, tidak nempel, tidak jauh. Gitu. Kemudian pergelangan, wrist sejajar sama waist, pinggang. Jadinya berputar. Tuh. Kemudian core-nya atau bagian batang tubuh perut itu engage. Pahanya kuatin, lututnya ditekuk sedikit, makanya nggak tegang, makanya nggak high impact. Dan bawahnya jinjit. Jadi semua tuh kayak dalam suatu mekanisme bekerja dengan yang berkesinambungan. Jadi rapi. Nah, dibilang susah? Enggak, gampang. Karena ini ya, dari kecil kan tadi Lina udah main lompat tali kan. Betul. Pasti happy. Kenapa? Perhatikan teman-teman, apalagi udah punya anak. Setiap lompat pasti ketawa. Ya kan? Iya. Ingat deh, lagi lompat di atas kasur ya, gitu. pasti ketawa kan, nggak ada dia tuh sembari tertekan atau apa. Makanya itu adalah brings back memori kita dari kecil kita ke dewasa. Wah, lompat nih bikin kita happy, bener. Gitu. Makanya kita lagi melakukan lompat tali ini, endorfinnya boost. Endorfinnya boost. Itu endorfin itu tuh yang menyebabkan kita jadi lebih happy juga ya, Mas Lutfi ya. Endorfinnya boost. Awet muda gitu. Jadi awet muda tuh bisa dari olahraga, ini salah satunya ya, dari jump rope yang tadi udah dijelaskan sama Mas Lutfi gitu. Oke nih, kalau Mas Lutfi sendiri dari yang ini pasti udah mafhum semua ya, karena alat-alatnya udah biasanya yang sering dipakai yang mana nih? Kalau sehari-hari deh. Saya lebih sering yang ini, yang putih nih, kesayangan saya nih. Oke, wah. Ini yang Bidatro putih ini. Bisa dibilang saya kalau ada trik-trik baru saya pakai ini lebih dapat gitu. Tapi saya pakai ini tuh jadi kayak orang punya ini talinya Lutfigo kan. Nama panggung lah gitu. Karena ini tuh warnanya manis ya, maksudnya orange sama hijau Tosca gitu. Jadi saya pakai seringan si dua ini. Kelihatan lah pokoknya kalau pakai tali itu ya. Karena kalau warnanya gelap di konten video nggak terlihat betul, gitu. Jadi bukannya mau ya sekalian pamer, tapi kan gerakannya harus dilihat. Kalau nggak kelihatan nggak enak gitu. Oke, Mas Lutfi. Kan, halo. Tadi udah dibahas ya. Kalau sebelum latihan jump rope itu harus ada penguatan otot dulu.
kaki ya. Nah itu gerakannya kayak apa sih? Boleh ditunjukin dong ke Boleh, viewers? boleh. Sebelum penguatan kita stretching dulu kali ya. Oke. Nah, supaya stretching ini adalah supaya kita nggak gampang cedera tentunya. Kita nggak pakai tali dulu ya, Lin ya. Oke. Talinya disingkirin dulu mungkin. Pertama buat stretchingnya itu paling gampang adalah namanya heels walk. Yaitu gini, kita mundur dulu. Oke. Jalan ke depan mungkin sekitar 5, tapi pakai tumit. Oh, oke. Kayak gini nih, gini, jalan. Oke ya, kita ulang ke depan 5, ke belakang 5. Maju mundur ya. Ya. Maju mundur cantik ya. Maju. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mundur. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, gerakan ini namanya heels walk. Kita ulang sekitar 5 sampai 10 kali. Bolak-balik ya? Oke. Nah, tujuannya apa? Lihat nih. Kalau di seperti ini, yang di stretch adalah tulang kering. Jadi tulang kering itu ada otot juga. Oh gitu, di bagian sini ya? Iya. Oh gitu ya? Kalau kita nggak kita pemanasan di bagian ini, otot ini akan sakit, cedera, dan itu namanya nanti cedera shin splint. Oh, ada nama istilahnya juga ya, berarti ya? Shin splint itu kayak nyeri di sekitar tulang kering. Biasanya kalau kita kebanyakan jalan, kebanyakan lari, teman-teman tuh biasanya ada sakit di situ kan? Itu normal, nggak apa-apa. Ototnya aja lagi kaget. Tinggal dikompres es, sama di stretching lagi, dan istirahat itu sembuh. Berarti kalau misalkan jalan pun stretching kayak gitu juga bagus ya? Bagus, Tadi ya? lari, jalan, sepeda, pakai itu bagus. Kita ulang lagi ya. Oke ya. Namanya heels walk. Walk. Ke Oke. depan 10, Ke belakang 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan kedua kita kayak duduk sujud nih. Oke. Duduk sujud. Kakinya agak ke dalam kayak gini. Ini buat ankle juga ya. Oke. Udah. Badannya condong ke belakang. Oke. Nah, Ditahan kaki ya? iya. Ini kayak stretching di sini lagi kan? Oh iya. Iya kan? Berasa nggak kakinya? Berasa. Iya. Nah, gini. Dihitung mungkin sekitar 12 sampai 15 hitungan baru lepas. Oke. Heeh. Kita hitung aja gimana? Oke, boleh. 12 apa 60 nih? 12 aja ya. Oke, 12 ya. Mulai Lina hitung ya. Oke. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Berasa banget ya? Berasa banget kan? Iya benar. Ini buat sama tadi, bagian lagi di tulang kering. Oke. Kayak gitu. Nah, gerakan ketiga kita ke betis ya. Nah, Mungkin kita pakai tembok kayak alat bantunya ya. Boleh, boleh. Mungkin Lina di sini. oke. Jadi cukup gini aja, Lin. Pegangan di sini. Kakinya diangkat, tahan di atas 3 detik. Bukan, seperti ini. Oh, oke, gini Oke, ya. ya. Kayak jinjit ya? Yes. Oke. Kita ulangin ini sekitar 10 sampai 12 kali juga. Kita hitung aja gimana? Yuk. Boleh. Di atas 3 turun ya. Oke. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Turun. Hilangin ini 10 sampai 12 kali. Oh, oke. Oke. Iya. Kalau bisa semakin deket, semakin gini ya? challenging. Iya. Terus jangan terlalu menopang. Oke, diulang lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turun. 2, go. 1, 2, 3. Go. Good. 1, 2, 3. Bagus. Lagi. 1, 2, 3. Gimana kalau kita jangan cepet-cepet? Ya, oke. Biasa nih, Mau dikejar apa gitu ya? dikejar gitu kan. Oke. Oke. Gue ngitung ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Iya. Lebih santai sih. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, 3. Lagi yang 9. 1, 2, 3. Yang ke-10 tahan lebih lama, oke? Oh, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turun. Berasa. Iya, Jadi ini untuk betis kita ini kan akan kepakai nanti ototnya. Nah, ini betis ini kita latih tadi. Nama gerakannya calf raises. Calf raises. Jadi semua ya dari depan ke belakang tuh Yes. penguatan tadi tuh jadi keseluruhan gitu ya. Iya, sebenarnya ada satu gerakan lagi untuk shoulder blade kita. Apa ya shoulder blade itu belikat berarti ya. Supaya kan kita nanti pakai buat mengayun ya. Nah, gerakan ini sebenarnya bagus kalau kita lagi di kantor juga. Oh gitu. Iya. Jadi bisa di mana-mana ya, di kantor juga bisa. Bisa banget kalau teman-teman di kantor agak
boring lah gitu, pengen gerak dikit yang kurang keringetan tapi ada gerakan, dan melatih upper bagian belakangnya apa ya, back ya, Bung. Kayak gini, kita gerakan namanya VTWI. VTWI. Oke, Gimana? gerakannya ya. Lina menghadap ke saya dulu. Oke. 1, 2, 3 atas V. Tahan di atas ya. W, T, I. Oke. Oh, ini abjad ya? Iya. Oh, oke. Berasa ini nggak di shouldernya itu kayak ada Narik ya? tarikan. Oke. Iya, Kita ulang lagi ya. Oke. V, W, T, I. Ulang lagi. V, W, T, I. ya kayak Ini gini yang dulu. suka kecitit-kecitit mungkin bisa Enak. dipraktekin ya? Suka kan kadang kalau kita yang teman-teman mungkin bawa tasnya agak berat, itu kan agak sakit di sini Iya. diberikan gitu. Karena kan kepakainya di situ. Nah, gerakan ini tuh membantu otot kita atau otot skapula itu aktif. Jadi supaya kita nggak terlalu kemakan gitu sendinya. Ada otot yang teraktivasi di sini. Karena kan kalau orang kerja biasanya tuh bawa tas ya, digendong agak berat, mungkin bawa laptop itu juga tiap hari bisa ngaruh ya ke sini ya Mas Lutfi ya. Jadi boleh nih dicoba di kantor, gampang. Cukup pakai gerakan abjad, VWTI, jadi tiap hari aja begitu ya. Tiap hari di kantor. meja juga kan. Nah, di lagi meja, kerja, di meja paling gampang. gini aja. Ah iya benar. Bisa kan? Gitu. Jadi atas bawah ya. Atas bawah Tuh, gitu. Oke, ini gerakannya gampang loh Biamers, jadi bisa dicoba. Ini yang tadi juga bisa dicoba ya. Bisa. Maksudnya kalau mungkin kalau kantor naik tangga bisa jadi kan. Jadi pemanasan dulu gitu. Kalau lagi sholat juga kan tadi bisa. Misalkan kita lagi sholat tadi ulang lagi gitu ya. Bisa gerakannya sembari selesai sholat, selesai doa kita bisa begini. Oh, iya. Buat melatih tadi core juga dilatih nih perut. Oh iya benar, Ya kan? narik sih. Karena core ini harus menahan ototnya. Jadi semua gerakan itu gerakan simpel melatih seluruh badan dari bawah ke atas. Ini rahasia gerakan sholat juga kali ya. Makanya Iya. itu ada hikmahnya di situ. Oke, Mas Lutfi, tadi kan kita udah stretching. Yes. Berarti kita bisa langsung latihan jump rope-nya dong? Tar dulu. Oh, masih ada yang lain nih? Penguatan kaki dulu. Oh gitu, ada lagi ya? Ada 2 gerakan Oke. simpel kita pelajari Oke. sebelum mulai jump rope. Apa aja nih? Ya, Boleh. pertama namanya sumo squat. Sumo squat. Hmm. Oke. Squat biasa bisa kan? Nah, kita rubah sedikit supaya melindungi lutut kita. Jadi, Bisa dipakai juga deh, biar pakai. sama. apa kayak gini? Boleh nih, dikalungin aja gini. Oke, Bisa. biar apa namanya? Sama. Matching ya. sama matching. Oke, taruh di bawah belakang. Oke. Sip. Nah, kaki buka selebar bahu, udah. Lebarin Gini ya. lagi sedikit. Hah? Oke, jempol kaki mengarah keluar. Oke. Oke. Agak miring ya. Ya. Hah. Turun, fokus ke bokong, tapi badan core-nya dijaga tegap. Oke. Turun pelan-pelan ya. Oke. 1, 2, 3, go, turun. Yes, turun lagi, bisa? Oke. Iya, oke. Yeay. Naik. Naik pelan-pelan Ya, ya. kita ulangin ini gerakan mungkin 12 kali. Oke. Di 12 repetisi sebanyak 3 set atau sekuatnya. Oke. Kita ambil 6 kali aja, Oke, 5 kali aja ya. 5 kali ya. Oke. Oke, sip. 1, 2, 3 turun. 1. Yes, good. Naik. 1 ya. 1. Lagi turun. Oke, naik. Oke. 2. Lagi turun. Oke. 3. Bagus. Yang keempat ya. Ya. Turun. Bagus. Oke. Terakhir. Tahan di bawah. 1, 2, 3, 4, 5 naik. Wah, berasa banget loh. Iya, Enak kan? iya, iya. Lebih Enak, menjaga buat lututnya aman, tapi yang berasa adalah paha dan Iya, bener, bagian bener. bokong. Karena narik banget loh di sini loh. Jadi lebih berasa apa namanya? Lebih enak gitu kalau buat gerak ya. Buat penguatan. Oke, ada satu lagi berarti ya? Iya, Mas Lutfi namanya lunges kan biasa kan ke depan begini ya. Kita cari gerakan yang lebih aman buat sendi-sendi lutut kita. Oke. Kita namanya reverse lunges. Oh, Oke. Jadi posisi kaki selebar bahu, pas sejajar Oke. bahu. Kaki salah satu bergerak ke belakang. Oke. Kaki yang di depan menopang, lututnya sejajar dengan jari ketiga dan keempat. Oh, oke. Jempol tuh 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti dia agak miring ya? Agak miring sedikit Oke, aja. ha-ha. Ya, kita mulai ya. Ya, oke. 1, 2, 3, go. 1, depan. Oke. Enak kan? Enak, enak, enak. Ya, oke. Sekarang yang kiri gantian. 1, 2, 3, go, turun. Maju. Oke. Oke, enak? Enak. Kita ulangin 3 kali masing-masing Oke, ya. Oke. 1, 2, 3, go. 1. Oh. 2. Gantian ya? Iya Oke. dong, gantian. Lagi. Yang kedua lagi. Oke, terakhir yang ketiga ya. Tahan di bawah 3 detik. Turun. 1, Dua. 2,
3, 4, 5 ditambahin. Bukan main. Satu lagi. Oh, yang sebelah Iya. ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu penguatan kaki. Iya, berarti gerakannya sederhana tapi cukup ada impact-nya ya, Mas Lutfi ya. Yes. Oke, berarti habis ini setelah tadi stretching sama penguatan, Baru kita ke baru ke jump jump rope-nya ya. rope-nya. Oke, ini saya belum bisa, tapi diajarin ya. Semoga hari ini langsung bisa ya. Oke, Oke. Ini udah ada talinya. Pertama, Warna-warni ya. pastikan talinya itu sekitar, kalau udah biasa sih mungkin sekitar seperut segini. Tapi kalau baru mulai, enaknya sih sedada gitu deh, sedada Oke. bawah gitu. Ya, segini Handle-nya ya. ke dalam. Cocok ya. Iya, ya segitu Oke. udah oke lah. Jadi teman-teman, biasanya tuh urutannya tuh kalau baru mulai nih, sedada bawah, seperut, dan di bawah pusar. Oh, oke. Kalau Kalau pemula banget nih kayak saya nih yang Pemula banget, sedada banget. bawah lah. Oh, boleh. oke. Segini Segitu ya? oke lah, masih masuk bisa. Oke. Oke, gerakan pertama itu kita latihan dari tangan dulu, Lin. Jadi, agak maju. Oh, oke. Di sini, Mundur. satu tangan dulu aja ya. Ya. Gerakin, puter, dan pas jatuh inget-inget. Oke. Lagi. Nah, gitu, coba. Oke. Coba. Nah, terus ya, good. Nah, momen tali jatuh di lantai adalah ketika kita akan melakukan lompatan kecil, bukan lompatan yang begini nih. Ah, Wow, itu udah high impact, cepet capek tuh. Oke. Padahal kan jamur itu harusnya santai. Nah, jadi kita gini dulu nih. Oke, udah. Kanan. Berhenti tangan kiri, 1, 2, 3 kiri. Good, bagus. Bagus terus. Oke. aduh, kena itu. Kena. Ganti kaki tangan kanan lagi ya. 1, 2, 3. Wish, ya. Nah, sekarang mulai dengan lompatan kecil ketika tali menyentuh lantai. Tuh, 2, 3. Oh, baru Yes, sekali. nggak apa-apa. Oke. Tuh, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekarang baru lompatannya continuous ya. 1, 2, 3. Good, bagus Lina. Oke, siap-siap ganti tangan. 1, 2, 3, ganti. Siap-siap ganti tangan. 1, 2, 3. Yes, bagus. Oke, baru permulaan loh ini. belum masuk ke sesi Sekarang intro utama. keduanya. Sekarang Oke. tali dari belakang, mulai di pinggang talinya. Oke. Jatuhkan ke depan, kenain ujung kaki. Oke. Yes, good. Lagi. 1, 2, 3. Good. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Nah, kasih saya satu lompatan. Tali tadi ketika di bawah kita melakukan lompatan kan? Lompatan kecil kayak gini, lihat. Oke, Nah, sekali gitu ya. dulu. Ya, sekali aja. Oke. Oh, tapi Nah, masih. jangan terlalu lompat tinggi. Ah, Mainkan di otot paha dan core. Nah, gitu cukup. gitu ya? Iya, gitu cukup. Oke. Oke. Kita bareng ya. Ya, oke. 1, Dua, 2, 3. Sekali dulu aja. Sekali dulu aja. Ya, oke. Tapi tadi udah bener ya? Berarti Udah bener, ya? udah bener. Oke. Sekali, abis itu 2 kali, baru 3 kali. Oke, 1, sekali dulu ya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Bagus. Lagi. Sekarang 2 kali kecil. Oke. 1, 2, 3. Ulang. Ulang. Majuan. Maaf. Majuan. Yuk. Ulang ya. 1, 2 kali ya. Ya. 1, 2, 3. Good. Dikurangin gininya ya. Kurangin gininya ya. Kita coba ya. Seru loh BMers. Sekarang 2 lagi ya. Harus dicoba nih. 1, 2, 3. Good. Ya. Bagus. Sekarang langsung 5. Wow. Oke. Challenge buat Elina. Yes. Langsung 5 ya. Tapi santai-santai pelan-pelan aja. Lompatnya dikit-dikit aja. Yakin pasti lewat kok. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tuh. 2, 3, 4, 5. Good. Tadi kan kita udah coba nih rope-nya, Yes. loncat-loncat. Terus ada nggak sih gerakan yang kayaknya cewek banget nih, gue banget nih, yang simpel-simpel aja. Oke, Karena oke, baru oke. pemula kan, jadi Iya, yang iya, simpel-simpel aja. Kita belajarin ini mungkin nggak nyampe 5 menit Elina bisa. Wow. Udah kita siapin juga triknya. Nah, namanya putaran Texan atau Texan turn. Oke. Gitu. Nah, ini gue praktekin dulu ya. Nanti pasti Lina ngeliat juga langsung suka deh. Oke. Karena ini emang teman-teman BMers biar tahu ya, trik ini tuh sebenarnya
trik jump rope yang emang mudah gitu loh. Oke. Dan emang agak cewek banget. Karena kan cewek tuh suka joget-joget gitu kan, muter-muter kan. Nah, Banyak gerak lah ya. Jadi Oke. biasanya kan kita mulai jump rope nih dari mana, dari tengah gitu ya, dari pinggang gitu kan langsung begini kan. Iya. Nah, kita mulai dengan adanya putaran teksan tadi. Oh, oke. Pakai hitungan 1, 2, 3, 4. Oke? 1, 2, 3, 4. Oh, Gitu. lincah ya. Set. Jadi pakai hitungan ya. Cocok buat yang banyak gerak seperti saya. Oke. Ya, namanya teksantan ya. Ingat ya tadi 1, jadi gini. Kita belajar ya. Kita dari belajar sekarang ya. belakang. Iya. Lina banding sama saya. Oke. 1 tali taruh di kanan dan kaki kanan maju. Oke. 1. Oh, sebentar. Ulang ya. Ulang ya. 1, 2, 3. 1. Ini yang 1 ya. Satu. Hitungan kedua, tali dibanting ke kiri. Heeh. Kita berputar. Berputar. Iya. 2. Di sini dulu, 2. Di sini dulu. 2. 3 talinya diangkat. Talinya diangkat. Iya, sekuping. Segini sekuping. Oke. 4-nya udah muter balik ke arah yang biasa. Belum ya? Jatuhin. Oh, oke. Jadi kurang lebih begini, diputar, terus kita Iya, gitu ya. 1, 2, 3, 4, back. Oke. Coba, Lina coba sendiri langsung, pasti bisa. Oke, bismillah ya. Bismillah teman-teman nih, bisa nih. bismillah. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Hitungin ya. 1. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ya. Bisa. Bisa kan langsung kan? Putaran Ini teksan. patut dicoba ya, Biamers ya. Kita bareng ya coba sekarang. Kita bareng-bareng bikin. ya. Kita barengan ya. Oke. Dengannya ya. 1, 2, 3. 1. Aduh. Kita mulai bareng ya. Namanya oke. biar Teks. gerakannya ngesing ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeay. Nyangkut. Nyangkut nih talinya. Oke nih Oke. Mas Lutfi, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi nih tentang jump ropes ini ya. Ini menarik sekali ya. Jadi BMers juga mungkin di luar sana tertarik nih mau cobain jump ropes karena manfaatnya banyak sekali, sesuai juga dengan sunnah Nabi yang udah disampaikan sama Mas Lutfi tadi. Jadi kalau misalkan BMers mau tahu lebih banyak nih bisa ya Mas Lutfi ya. Oke. Gabung ke komunitas atau mungkin ada wadahnya itu di mana? Iya, alhamdulillah kita sudah ada di 18 kota seluruh Indonesia. Dari kita mulai saya cuma berdua tahun 2019 akhir kita mulai cuma berdua, sekarang udah 18 kota setiap weekend bikin latihan bareng. Wah. Gitu. Nah, kalau mau tahu teman-teman di mana, bagaimana caranya, follow aja di Instagram kita Jump Rope Indonesia. Nah, nanti di situ bisa dijelasin tuh mau latihan dari nol, dari nggak bisa sampai yang jago apapun kita bantuin di situ. Dan itu berbayar. Bayar ya. Bayarnya pakai lompatan dan keringat. Oh, dengan usaha ya pastinya. Maksudnya iya, bukan kita nggak terima rupiah, tapi datang aja kita sama-sama have fun, sama-sama sehat gitu. Dan nambah silaturahmi juga ya, Betul, Mas betul Lutfi ya. banget, betul banget. Oke, dan nanti alamat link untuk komunitasnya ada di description box ya. Kalau BMers mau tahu lebih banyak bisa klik aja linknya di sana. Kalau gitu makasih banyak nih sekali lagi Mas Sama-sama. Lutfi. Mudah-mudahan lebih banyak BMers yang sehat dengan berolahraga ya Mas Lutfi ya. Amin. Oh ya satu lagi, kalau emang mau latihan yang teman-teman mau Muamalah Tower, kita bisa atur kali ya. Kan jadwalnya cowok tuh Senin, Rabu, Jumat di lantai 20, after office hour tuh sekitar jam 5. Join aja, kadang saya juga bikin konten dan latihan di situ soalnya. Oke deh nih, bisa hadir juga ya. Iya, yang iya, mau ke iya. Muamalah Tower, mau ikut gabung juga bisa. Kalau gitu Mas Lutfi, kita mungkin next bisa sharing lagi ya Boleh, tentang boleh. olahraga mungkin dari sisi yang lain gitu ya. Siap. Kalau gitu ada pesan-kesan lagi mungkin Mas Lutfi buat BMers semua. Ya tadi teman-teman semua, kita lagi sama-sama di kondisi yang cukup berat, pandemi, COVID segala macam. Perusahaan sudah memberikan kita cukup keringanan dengan adanya, ada teman-teman yang WFO, ada teman-teman yang WFH juga. Betul. Buat yang WFH itu sudah sangat blessing ya, sempetin olahraga ya. Kita nggak tahu virus ini. Sempetin bener. Iya, bener, kita nggak tahu virus ini bagaimana. Kita juga nggak tahu kesehatan kita gimana bisa kita jaga gitu kan. Bener, maut di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan kita. Jadi tetap olahraga, tetap bergerak, sempetin. Let's make Indonesia jump healthier. Lebih sehat, lebih berkah, dan lebih aman ya, Iya. Insya Allah. Kalau gitu, saya Erlina dan Mas Lutfi. Ya, makasih banyak Mas Lutfi. Kita pamit dan undur diri dari sesi podcast Muamalah Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.